teman-teman, balik lagi bersama eksporkita.com. Pada kali ini kita akan membahas nih, tapi ini benar-benar bagus sih judul menurut saya, karena di sini kita akan membahas membongkar habis menjadi eksportir. Gimana nih kita bisa menjadi eksportir nih? Ya. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini ya. Pak, ini kan kita ingin bertanya nih mengenai bongkar habis menjadi eksportir nih Pak. Kira-kira nih Pak, untuk menjadi eksportir nih, apa yang harus dipersiapin sih Pak? Jadi memang ya, untuk menjadi pedagang ekspor atau menjual barang ke luar negeri ya. Jadi kalau saya bisa flashback mundur ke belakang, apa sih yang paling utama? Memang pertama kita harus punya skill ekspor ya. Karena luar negeri itu tentu saja mereka kalau udah minta, mereka juga udah skill dagangnya tinggi gitu loh. Jadi pengetahuan soal ekspor itu harus tahu gitu loh. Jadi mengenai dokumen ekspor harus tahu. Nah tentu saja luar negeri, customer luar negeri kalau ditanya invoice apa AO, EO, mereka juga ragu-ragu gitu loh. Ada 4 kan dokumen ekspor: invoice, packing list, BL, dan SKA atau CO. Selebihnya kita negosiasi dengan luar negeri. Jadi skill itu kita dapat, dan kita juga kan ada pelatihan pendalaman ekspor lagi setiap hari Rabu malam. Ikuti aja. Di situ juga saya bukan ngajarin ya, karena saya juga bukan background guru, saya eksportir. Saya hanya berbagi gini loh, skill itu. Jadi Anda harus ngerti bagaimana cara menghitung harga sampai negara tujuan atau yang disebut dengan CNF. Itu bagian-bagian dari skill tuh. Jadi memang kita harus skill, itu yang saya lihat ya. Belum lagi kita bicara ke bagian kedua, kita harus ada medianya juga sih. Dunia ini kan gede, gimana caranya ketemu orang gitu loh. Coba deh, kita sama berpikir, gimana coba aku bisa ketemu Mr. J di Korea? Kan harus ada medianya itu. Mr. J di Korea, saya gak kenal. Saya di Jakarta, dia juga gak kenal kita. Kan harus ada media. Media yang paling sering digunakan di ekspor impor adalah e-commerce, B2B. Makanya saya nggak bosen-bosen promosiin B2B platform, marketplace, ekspor impor, eksporkita.com, murah lagi membershipnya. Jadi coba aja sama-sama kita diskusi. Bagaimana saya bisa kenal Mr. Dinesh di India? Saya punya barang. Bagaimana? Ya saya lewat e-commerce. Dan itu terbukti ya teman-teman. Walaupun e-commerce kita, eksporkita.com masih kecil, makanya saya terus promosikan supaya masuk. Karena saya lihat ya di e-commerce internasional itu dalam negerinya berbondong-bondong masuk, sehingga orang asingnya juga jadi ikut-ikutan berbondong-bondong. Nah disitulah customernya. Jadi kalau ekspor kita ini juga orang kita nih berbondong-bondong masuk, 100.000 orang masuk, 200.000 orang, 1 juta, 2 juta, 3 juta, orang asing juga akan berbondong-bondong. Itulah customernya. Karena saya dapat customer dari e-commerce internasional itu juga karena saking banyaknya member internasionalnya, itulah customernya. Jadi saya bukan, ayo dong masuk e-commerce, ayo dong masuk ekspor kita, enggak. Saya sebagai pedagang juga nggak mau lah nyuruh-nyuruh orang kalau nggak ada. Saya udah jalanin dan eksportir. Hampir setiap bulan saya ekspor, trading. Saya nggak punya barang, nggak punya modal, nggak punya pabrik. Cuman saya punya skill ekspor. Ekspor setiap bulan. Saya cari supplier, dapat, saya tawarin lewat e-commerce. Jadi skill itu penting. Medianya e-commerce. Media yang lain kita cari di Google. Media yang lain kita Facebook dan media-media online lainnya, Facebook, Instagram. Tapi yang paling banyak saya dapat tuh dari e-commerce. Karena itulah tempatnya orang bercokol di situ. Jadi skill e-commerce. Selanjutnya coba nanti seiring dengan waktu ada ide-ide lagi. Tapi kurang lebih gitulah. Jadi kita kalau sebelum mendapatkan bayar nih Pak, apa kita harus mencari buyer dulu nih atau kita harus mempunyai barang terlebih dahulu nih Pak? Oh, mencari barang dulu. Oke, dipastikan itu stoknya ada ya Pak ya kalau? Iya, cari barang dulu.
Jadi teman-teman, langkah awal sebaiknya kita memiliki barang dulu dengan stok yang ada, baru kita mencari buyer. Karena kan kebanyakan orang-orang tuh pada mencari buyer dulu. Ini kebalik ya Pak kalau cara kayak gini. Karena kan takutnya nanti sudah ada permintaan, kita nggak ada barang, takutnya malah kita kesana sini jadi gagal gitu. Mending kita ngejualin barang yang sudah kita punya ya Pak ya. Betul. Jadi saya pernah inget ya, ada distributor sabun Lux. Itu distributor di mana-mana itu. Jakarta ada berapa, Bandung. Wah, pokoknya setiap kota ada. Ketika saya masuk gudangnya dia, busut barangnya banyak bener. Wah, saya tanya sama pemilik distributornya, Pak, berapa harganya? Saya belajar lagi, satu karton isinya berapa sabun, satu sabun itu berapa gram, warnanya apa. Saya tawarin lewat e-commerce, dapat pembeli saya di Hong Kong. Itulah, cari barang dulu. Sebetulnya barang itu banyak ya di sekeliling kita. Setiap kota, daerah banyak barang. Hanya satu nih yang penting ya, saya kalau flashback ya, sebetulnya yang paling hakiki menjadi pedagang ekspor apa sih? Apa sih sebetulnya? Hanya satu, tekun dan rajin, udah itu aja. Tekun dan rajin. Anda menekuni tiap hari. Karena saya juga kan punya kontak di luar negeri ya. Tiap hari dia tekun depan internet. Bagaimana nggak dapat order dia? Dia ordernya lebih gede dari saya. Dia suppliernya juga, dia di Malaysia dapat supplier di Penang, Thailand. Kalau saya masih Indonesia. Dia udah internasional trader dia. Supplier dari Vietnam, jual ke Hong Kong, Vietnam, jual ke Amerika, ke Dubai, supply. Banyak deh dagang tuh. Jadi kalau mau saya simpulkan, memang kalau saya telepon tuh kontak-kontak saya di luar negeri depan internet, atau dia lagi makan siang, atau dia lagi keluar negeri, banyak kan begitu. Jadi tapi medianya sama, dia pakai e-commerce yang saya cerita tadi. Nah makanya kita udah punya e-commerce nih, mari kita gedein supaya supplier masuk ke sini. Karena nanti manfaatnya bukan untuk saya, teman-teman. Buat kita semua, kita bisa pakai itu untuk cari pembeli. Teman-teman bisa pakai tuh e-commerce eksporkita.com. Kalau umpamanya kita pada banyak masuk, dan orang asing pasti akan berbondong-bondong masuk. Jadi kalau banyak orang asing masuk, itu etos budaya kita bener tuh, ada semut ada gula, betul tuh. Kalau kita banyak masuk, orang asing banyak masuk. Nah kalau orang asing banyak masuk, seperti yang saya alami di e-commerce yang pertama saya masuk, saya dapat customer dari situ. Karena itu e-commerce-nya super gede itu. Eksporkita.com juga bisa segede gitu. Syaratnya masuklah teman-teman. Kenapa? Supaya kita mudah cari pembeli gitu loh. Jadi skill bisa dipelajari lewat pelatihan ekspor. Karakter aja yang perlu dikembangkan. Karakter sabar, jangan cepat marah ya. Kadang-kadang saya juga suka emosian juga. Ya nggak boleh sih kayak gitu, nggak baik. Harus sabar sih. Oke, jadi di sini triknya itu yang pertama kita harus mempunyai barang terlebih dahulu. Setelah itu kita mencari buyer. Ya dengan mencari buyer itu kita bisa menggunakan e-commerce internasional. Nah, e-commerce internasional itu kebanyakan tuh pada berbayar ya teman-teman. Meskipun gratis pun ada, cuma paling dibatasi gitu loh. Nah, Indonesia juga punya nih, salah satunya yang di develop sama Pak Pala, itu eksporkita.com. Biaya member di sini pun sangatlah murah, 500.000 per tahun. Dan di sini juga banyak kelebihannya. Teman-teman bisa mengikuti follow up ekspor setiap seminggu sekali itu di hari Rabu 1 jam. Nah di situ bakal dikupas masalah teman-teman pendalaman ekspor, benar. Nah jadi teman-teman nih ini baik lagi ke teman-teman ya, mau jadi free member atau paid member, cuma disarankan menjadi paid member karena
disinilah salah satu cara menuju keberhasilan, karena Pak Pahala dahulu tuh sama gitu, dia menjadi member berbayar malah di e-commerce yang sudah besar. Kita nggak bisa sebutkan di sini ya karena harganya juga lumayan ya Pak ya. Besar, mahal. Kenapa Pak Pahala pengen menjadi member berbayar? Karena Pak Pahala punya salah satu tujuan itu ingin berhasil dan mendapatkan banyak buyer di luar sana. Benar ya Pak ya? Yes. Nah, akhirnya sampai saat ini Pak Pahala setiap bulan tetap ekspor. Dan gitu kan punya langganan juga nih, kayak contoh di Korea seperti Mr. Grey, terus di India ada Mr. Dines, mungkin masih banyak lagi ya Pak ya. Yes. Jadi teman-teman juga nggak bisa berfokus ke hanya satu barang. Kalau bisa sih cari sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Ya. Yang penting tuh stoknya ada, setiap bulannya tuh minimal berapa ton Pak kira-kira? Ya, kalau satu kontainer, kalau barang saya 22 ton. Oke. Pak Pahala itu minimal dia sebulan tuh punya stok 22 ton. Karena dengan stok 22 ton itu bisa dipastikan supplier kita itu bonafit, benar ya Pak? Yes. Dan dipastikan juga teman-teman ya untuk pembayaran 100% di depan, karena kita bayar ngambil barang ke supplier itu 100% nih, nggak bisa yang namanya setengah-setengah, karena kebanyakan supplier minta tunai di depan, benar ya Pak? Yes. Jadi buat teman-teman nih segeralah ikut jadi member berbayar, hubungi admin yang tertera di video atau bisa langsung kontak Pak Pahala. Kita juga kalau teman-teman ingin mengikuti pelatihan seharian bisa mengikuti workshop ekspor di bulan Juli, karena kita mengadakan workshop ekspor itu di 3 tempat, Medan, Jakarta, dan Bandung. Jadi teman-teman misalkan ada pertanyaan bisa langsung hubungi admin. Mungkin Pak Pahala ada pesan-pesan Pak Pahala? Jadi teman-teman semua, saya senang banyak eksportir ya. Karena kalau banyak eksportir itu gampang berdagang ekspornya. Karena banyak barang yang mudah kita dapat, kita bisa lihat di e-commerce, di platform gitu loh, mudah gitu loh. Jadi saya senang ya teman-teman jadi eksportir. Ayo gabung, ayo jadi eksportir. Kalau ada kendala, coba deh kita diskusi ya, kita diskusi problematiknya di mana gitu loh ya. Saya teman-teman tidak punya modal, nggak punya modal, yang punya barang juga. Tapi saya pelajari ekspor. Jadi memang benar ya, skill itu perlu dikuasai. Udah gitu kita cari tahu bagaimana cara dapetin pembeli. Itu ada medianya, ada salurannya gitu loh. Yaitu e-commerce, platform B2B. Apalagi sekarang udah ada B2C. Pakai ya. Saya berharap teman-teman jadi eksportir ya. Kalau dipelajari, kalau saya bilang sih nggak susah ya. Nanti dalam pendalaman itu akan lebih mendetil lagi gitu loh setiap hari Rabu ya.